Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Iza dan teman-teman dari RKPL kelas A. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Formal Systems Development atau pengembangan sistem formal. Nah, adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ryan Abdul Jabbar Fahmi dengan NRP akhir 003. Saya sendiri, Reta Nafianti Sipayung dengan NRP akhir 028. Perkenalkan, saya Rizky Julfikar dengan NRP akhir 133. Nah, pertama latar belakang kami membahas hal ini. Jadi dalam lingkungan komersial saat ini, ukuran utama keberhasilan proyek perangkat lunak adalah sejauh mana sistem perangkat lunak memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Namun, pasar yang semakin kompetitif biasanya menuntut kualitas yang lebih tinggi, siklus penyelesaian yang lebih pendek, dan perangkat lunak yang lebih murah. Banyak perusahaan IT menghadapi kesulitan untuk merilis produk berkualitas tepat waktu dan dalam batas anggaran yang disetujui. Jumlah kesalahan yang ditemukan selama pengembangan sangat memengaruhi metrik perangkat lunak yang disebutkan di atas. Jika masalah diidentifikasi lebih awal selama pengembangan program, maka ini dapat membantu dalam mengurangi anggaran. Nah, untuk membangun produk perangkat lunak yang aman dan mengatasi masalah kelebihan anggaran, diperlukan metode hemat biaya yang menangani risiko utama dan yang memberikan bukti nyata dapat dipercaya. Nah, makanya dibutuhkan suatu metode formal, yaitu solusi untuk masalah yang disebutkan di atas. Kemudian apa itu FSD? FSD itu merupakan singkatan dari Formal System Development yang menggunakan metode formal dalam seluruh prosesnya. Metode formal adalah bahasa, teknik, dan alat berbasis matematika yang dapat diterapkan ke bagian manapun dari siklus hidup program. Dengan menyediakan fitur abstraksi dan mekanisme deskripsi yang tidak ambigu, metode formal memfasilitasi pengembangan sistem kritis. Kemudian, di mana saja sih formal system itu diaplikasikan? Nah, formal system sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada skala besar dan skala kecil. Untuk metode formal diterapkan pada berbagai aspek atau sistem yang sangat kompleks. Biasanya, untuk skala besar itu ada di dunia perekonomian, dunia dirgantara, dan juga perkapalan. Dan untuk skala kecil itu ada dunia pendidikan, kesehatan, dan juga marketing. Kemudian bagaimana sih sistem formal ini dapat diaplikasikan atau tahapannya? Pertama yaitu mendefinisikan kebutuhan, kemudian identifikasi formal, lanjut mentransformasi formal, dan terakhir integrasi dan uji coba sistem. Nah, berikut penjelasannya. Tahapan metode formal itu pertama mendefinisikan kebutuhan user, yaitu mendapatkan kebutuhan user. Ini diperoleh dari spesifikasi yang tertulis dalam bahasa normal. Kemudian ada identifikasi formal, yaitu memperjelas kebutuhan dengan pendekatan matematika, bertujuan untuk mengurangi jumlah pernyataan yang ambigu, tidak lengkap, dan tidak konsisten. Yang ketiga ada transformasi formal. Spesifikasi formal diperbarui menjadi program. Program ini maksudnya bahasa matematika yang lain itu akan ditransformasi menjadi suatu program. Nah, lanjut ke integrasi dan uji coba formal, penggabungan unit-unit menjadi satu kesatuan fungsional dan diuji coba berdasarkan spesifikasi atau kebutuhan perangkat lunak itu sendiri. Kemudian untuk materi dari pendekatan metode formal, jadi pendekatan dari metode formal ini dibagi menjadi dua, yaitu property based dan model based. Secara umum, yang membedakan property based dan model based ini ialah property based merupakan kegiatan mendeskripsikan operasi yang terjadi di dalam sistem, sedangkan model based merupakan pendekatan metode formal yang menggunakan teori, fungsi, logika dalam membangun model abstrak sistem. Secara lebih rinci, perbedaan dari property based dan model based ialah
Apabila property based, ini merupakan sistem yang dikembangkan berdasarkan deskripsi operasi yang diinginkan dalam sebuah sistem dan ditulis secara deklaratif. Property based ini juga membangun hubungan antar operasi. Kemudian property based ini terdiri dari dua elemen, yaitu signature dan equation. Signature ini merupakan sintaks dari operasi yang dijalankan, sedangkan equation merupakan pendefinisian semantik dari operasi yang biasa disebut dengan axioms. Jadi semantics ini merupakan tanda atau lambang, sedangkan axioms merupakan asumsi yang jelas. Kemudian pendekatan yang kedua ada model based. Pendekatan model based ini merupakan sistem dikembangkan berdasarkan konstruksi matematik seperti himpunan, deret, dan sistem didefinisikan dengan bagaimana operasi tersebut mengubah status sistem. Adapun langkah-langkah dari model based ini yaitu dimulai dari mendefinisikan dari sekumpulan pernyataan atau state system, kemudian penjelasan legal operations pada sistem untuk mengetahui bagaimana legal operation tersebut mengubah pernyataan. Lalu lanjut tujuan spesifik dari metode formal ini, yaitu yang pertama mensistematisasikan dan memperkenalkan ketelitian ke dalam semua fase pengembangan perangkat lunak, lalu menghindari pengabaian masalah kritis, kemudian menyediakan sarana standar untuk mencatat berbagai asumsi dan keputusan, serta membentuk dasar untuk konsistensi di antara banyaknya aktivitas terkait. Kemudian kompleksitas metode formal dapat dilihat dari diagram ini. Diagram ini merupakan tingkat ketelitian dari metode formal, di mana dapat kita lihat yang di sebelah kanan semakin tinggi tingkat ketelitiannya, maka bahasa spesifikasi formal penuh dengan semantik yang tepat. Sedangkan apabila semakin ke kiri atau semakin rendah, maka notasi matematika sesekali tertanam dalam notasi bahasa Inggris. Maksudnya di sini adalah semakin tinggi tingkat ketelitiannya, maka sintaksnya semakin menggunakan bahasa spesifikasi formal. Sedangkan sebaliknya, semakin rendah tingkat ketelitiannya, maka akan ada bahasa normal yang dipakai untuk mendeskripsikan bahasa matematikanya. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Misbahuddin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pro dan kontra dari formal system development. Yang pertama adalah pro. Mengurangi jumlah kesalahan pada sistem tersebut. Yang kedua, memiliki risiko yang lebih rendah pada keseluruhan sistem. Dan yang ketiga adalah efektif dalam segi biaya. Kemudian yang kontra, pertama ada mempunyai keterbatasan dalam penggunaannya. Yang kedua ada memerlukan keahlian khusus untuk mengaplikasikannya. Yang ketiga ada memerlukan tingkat keamanan yang tinggi. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang specific terms dari formal system development. Yang pertama, ada contoh bahasa digunakan yang untuk metode formal. Yang pertama adalah tipe aljabar sekuensial, yaitu ada large dan OBJ. Saya di sini akan menjelaskan tentang large. Large adalah bahasa spesifikasi formal yang dirujukkan untuk spesifikasi sistem komputasi yang teliti. Nah, mereka ini membutuhkan spesifikasi program komputer yang berisi dan perumusan bukti tentang perilaku program. Kemudian ada OBJ. OBJ itu adalah program aljabar dan keluarga bahasa spesifikasi berbasis objek yang menyediakan setidaknya 3 fitur basic dari berorientasi objek, yaitu ada object class dan inheritance, dan didasarkan pada model semantik yang memungkinkan manipulasi formal spesifikasi. Kemudian ada tipe aljabar konkuren, yaitu LOTOS. LOTOS sendiri itu merupakan singkatan dari Language of Temporal Ordering Specification. Nah, apa itu LOTOS? LOTOS itu bahasa spesifikasi formal
yang didasarkan pada urutan peristiwa secara temporal. Nah, Lotus ini adalah bahasa aljabar yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian untuk mendeskripsikan data dan operasi berdasarkan sistem tipe data abstrak, dan bagian untuk deskripsi proses persamaan berdasarkan kalkulus proses. Nah, selanjutnya ada tipe berbasis model sekuensial, yaitu ada Z, VDM, dan B. Yang pertama itu Z. Z adalah bahasa berbasis model yang digunakan di spesifikasi persyaratan tentang verifikasi berdasarkan teori himpunan Zermelo-Fraenkel, lambda kalkulus, dan logika first order predicate. Oke, yang kedua ada VDM. VDM sendiri itu singkatan dari Vienna Development Method. Nah, VDM ini adalah bahasa formal yang dikembangkan oleh laboratorium IBM pada pertengahan 1970-an. Nah, VDM ini merupakan koleksi dari teknik untuk permodelan spesifikasi dan desain sistem berbasis komputer. VDM ini adalah bahasa berbasis model yang digunakan pada fase spesifikasi. Kemudian yang ketiga ada B. B adalah metode formal yang didukung oleh alat berdasarkan rotasi mesin abstrak yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak komputer. Dan yang terakhir ada tipe berbasis model konkuren, yaitu yang pertama ada CSP. Nah, CSP atau Communicating Sequential Processes adalah bahasa formal untuk mendeskripsikan pola interaksi dalam sistem konkuren. Ini adalah anggota dari matematika konkurensi yang dikenal sebagai aljabar proses atau kalkulus proses berdasarkan pesan yang melewati saluran. CSP ini sangat berpengaruh pada desain bahasa pemrograman dan juga mempengaruhi bahasa pemrograman seperti Limbo, Go, dan Crystal. Selanjutnya yang terakhir ada Petri-Nets. Petri-Nets adalah salah satu dari beberapa bahasa permodelan matematika untuk menggambarkan sistem terdistribusi. Nah, sebagai sebuah model Petri-Nets ini merupakan grafik dua arah yang terdiri dari place transmission dan tanda panah yang menghubungkan keduanya. Di samping itu, untuk mempresentasikan keadaan sistem token diletakkan pada place tertentu. Ketika sebuah transition terpantik, token akan bertransisi sesuai tanda panah. Oke, next. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang software example dari formal system development. Oke, contoh yang paling dikenal tentang proses pengembangan formal ini adalah proses clean room yang dikembangkan oleh IBM. Proses clean room bergantung pada pengembangan perangkat lunak inkremental. Setiap tahap dikembangkan dan kebenaran didemonstrasikan dengan menggunakan pendekatan formal. Tidak ada pengujian kesalahan pada proses dan pengujian sistem difokuskan kepada penilaian keandalan sistem. Next. Kemudian contoh yang kedua yaitu software escapable. Software escapable Intel menggunakan metode formal untuk memverifikasi hardware dan firmware. Kemudian ada Dance Dramatic Center yang menggunakan metode formal dalam mengembangkan sistem compiler untuk bahasa pemrograman. Oke, sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai formal system development. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan, kami memohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.